share-nya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya kita cerita tentang bioteknologi lingkungan. Gimana? Suara saya masih cukup jelas didengar? Jelas, Pak. Oke, selamat pagi yang baru hadir di mata kuliah kita. Hari ini topik kita adalah bioteknologi lingkungan. Jadi kita ambil di pertemuan ke-7 ini peranan bioteknologi itu di dalam bidang lingkungan. Oke, kalau masih ingat, bioteknologi itu kemarin adalah merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini bisa jenis mikroorganisme, semuanya biasanya bakteri, fungi, virus, protozoa, dan lainnya yang mampu menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Jadi bioteknologi itu sendiri merupakan ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Sedangkan bioteknologi lingkungan itu penggunaannya banyak melibatkan mikroorganisme nantinya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan alam sekitarnya. Jadi aspek lingkungan itu biasanya nanti dibantu oleh mikroorganisme. Tujuannya untuk menciptakan atau menghasilkan lingkungan yang baik, yang sesuai dengan kehidupan manusia sendiri. Peningkatan kualitas lingkungan itu bisa meliputi pencegahan terhadap masuknya berbagai polutan, membersihkan lingkungan yang terkontaminasi, kemudian membangkitkan sumber daya alam yang masih memiliki nilai tambah. Jadi konsep bioteknologi itu selain membersihkan, memperbaiki, bisa juga memanfaatkan sumber daya alam yang masih belum terjamah untuk dimanfaatkan sehingga mempunyai nilai tambah. Jadi esensi kajian bioteknologi lingkungan sesungguhnya untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup manusia melalui pemberdayaan lingkungan secara teknik, karena dia bioteknologi teknik. Perlakuan teknologi nanti secara mikrobiologi itu kalau runut sejarah sejak awal abad ke-20 sudah dimulai dengan mengaktifasi berbagai, kalau masih ingat kotoran ya, feses hewan-hewan ternak itu dijadikan sebagai biogas. Dia masih ingat ya, ada yang pernah baca materi itu ya? Ada di satu kampung, dia kampung peternakan, jadi fesesnya dikumpulkan dalam suatu reaktor. Reaktor itu menghasilkan fermentasi di dalamnya sehingga menghasilkan biogas. Jadi satu lingkungan itu tidak lagi menggunakan gas dari LPG dari perusahaan gas negara, tapi memanfaatkan hasil proses fermentasi dari feses dalam bentuk biogas. Pernah dengar ya? Atau ada yang pernah dengar cerita ini? Ayo, ada yang pernah dengar? Nggak ada ya? Oke, kemudian proses kerja bioteknologi itu sendiri, ini nanti prinsip kerjanya sesuai dengan biasanya sudah memanfaatkan proses rekayasa engineering. Jadi pemanfaatan mikroorganisme itu dalam produk-produk bioteknologi lingkungan itu tentu saja didahului oleh karakteristik dari si mikroorganisme.
Logikanya begini, contoh misalnya ya, dalam pemanfaatan feses tadi, feses hewan ternak tadi, menghasilkan biogas, itu kan memanfaatkan mikroorganisme. Tapi kan tidak semua mikroorganisme mampu menghasilkan atau fermentasi feses menjadi biogas. Maka awalnya itu harusnya adalah mikroorganisme itu di karakteristik dulu. Harus tahu kita karakteristik dari si mikroorganisme. Apakah si mikroorganisme A itu bisa menghasilkan biogas? Apakah B itu bisa menghasilkan? Kalau tidak bisa, tentu dalam proses menghasilkan biogas ini, satu mikroorganisme yang tidak bisa menghasilkan itu tentu tidak digunakan. Maka perlu pengenalan awal terkait apa sebenarnya atau karakteristik apa yang mungkin dimiliki oleh suatu mikroorganisme sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk misalnya menghasilkan biogas dari kotoran ternak. Jadi ini yang penting, pengenalan. Karena tidak semua mikroorganisme bisa bekerja untuk menghasilkan biogas tadi, contohnya. Kemudian, dalam proses biologi lingkungan itu, ada ilmu-ilmu, bioteknologi lingkungan itu, ada ilmu-ilmu yang mendasari perkembangan bioteknologi lingkungan. Yang pertama tadi kajian awal kita adalah cerita tentang taksonomi. Taksonomi ini lebih kepada siapa mikroorganisme yang bisa digunakan. Seperti cerita di awal kita. Dia masuk kelompok mana, kan urutan taksonomi itu mulai dari yang tertinggi ya. Yang paling bawah adalah spesies, di atasnya ada genus, ada divisi, famili, terus sampai ke kingdom. Nah, itu yang perlu di awal taksonomi. Jadi pengenalan dulu, siapa sih mikroorganisme itu. Yang kedua tentu ada mikrobiologi. Ini tidak asing lagi saya pikir. Yang ketiga itu adalah genetika. Kenapa genetika? Karena kaitannya dengan rekayasa genetik. Kemudian keempat ekologi mikroba. Nah, ini mungkin ada 4 hal ini materi atau ilmu yang bisa diaplikasikan dalam proses bioteknologi lingkungan. Selain ini masih banyak. Tentu aja ada biokimia, ada bioenergetika, dan seterusnya yang mendukung dalam proses perkembangan bioteknologi lingkungan. Kemudian kita masuk ke dalam beberapa contoh atau aspek kajian dari bioteknologi lingkungan. Kalau kita baca RPS-nya itu ada beberapa di RPS ada contoh-contoh bioteknologi lingkungan. Yang pertama kita ke bioremediasi. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat sebenarnya apa itu bioremediasi? Silakan. Ayo silakan, saya tunggu. Ada? Komtingnya mana nih komtingnya? Iya, Pak. Ya. Apa bioremediasi? Menurutmu lah, menurutmu. Ayo. Penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan, Pak. Oke, ya. Secara prinsip bioremediasi itu adalah dua kata, remediasi dan bio. Bio itu makhluk hidup, remediasi itu kembali ke awal. Jadi bioremediasi itu menggunakan makhluk hidup dalam menyelesaikan masalah atau meremediasi sesuatu.
Baik itu kalau konsepnya kita ini kan lingkungan ya, berarti bioremediasi lingkungan. Jadi semua makhluk hidup yang punya kemampuan untuk meremediasi lingkungan. Lingkungan itu kan ada tanah, air, udara, nanti tanah ada di air, ada air sungai, laut, dan seterusnya. Jadi semua makhluk hidup yang punya kemampuan meremediasi lingkungan ini, tanah, air, dan udara, maka kita sebut namanya bioremediasi. Jadi bioremediasi merupakan pengembangan dari bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran atau polutan. Nah, kemudian pencemaran atau polutan itu yang termasuk adalah logam-logam berat, petroleum hidrokarbon itu senyawa minyak bumi, dan senyawa-senyawa organik, misalnya pestisida, herbisida, dan lain-lain. Makanya kalau dalam proses sekarang ini kan, misalnya dalam bidang pertanian, kalau dulu menggunakan pestisida, herbisida, ini diketahui semakin lama tanah akan mengalami kejenuhan, mengakibatkan kerusakan, unsur hara hilang. Maka konsepnya sekarang itu biopestisida atau pertanian organik. Walaupun harganya lebih mahal dibandingkan pertanian konvensional. Kenapa? Karena ternyata banyak ditemukan kalau konsumsi pertanian konvensional dengan menggunakan pestisida dan dalam perlakuan yang tidak semestinya akan mengakibatkan kerusakan pada sel-sel tubuh. Selain sel tubuh, ternyata lingkungan juga akan mengalami kerusakan. Maka hal-hal ini ada satu cara yang dilakukan adalah bioremediasi. Jadi bioremediasi ini mempunyai potensi menjadi salah satu teknologi lingkungan yang bersih, alami, dan murah. Karena dia memanfaatkan makhluk hidup. Oke, kemudian apa tujuan bioremediasi itu sendiri? Yang pertama itu adalah memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau mengontrol dan mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Jadi, bioremediasi itu bisa memecah yang kurang beracun, yang beracun menjadi kurang beracun atau tidak beracun sama sekali. Nanti pemanfaatannya banyak mungkin ya. Kalau apa ya? Kalau nanti bisa dicek di sumber belajar yang lain, bisa dilihat, boleh dicek kembali. Kemudian, apa tahapan-tahapan bioremediasi? Secara umum, bioremediasi itu bisa menggunakan mikroorganisme, bisa menggunakan juga tanaman. Misalnya mikroorganisme itu mendegradasi lautan yang tercemar minyak bumi misalnya. Kalau tanaman misalnya tanah atau lahan yang tercemar logam berat misalnya. Maka tahapan-tahapannya adalah kenapa menggunakan ini. Ini ada contoh kasus misalnya banyak nih ya. Ada kapal tanker tumpah ke lautan minyaknya sehingga ekologi lingkungan rusak karena tercemar oleh minyak. Maka kejadiannya ikan-ikan banyak bermatian dan seterusnya. Maka digunakanlah bioremediasi lingkungan itu dengan memanfaatkan mikroorganisme. Jadi ada mikroorganisme yang bisa memanfaatkan minyak bumi sebagai salah satu nutrisinya, menyerap minyak bumi sehingga perairan itu bebas dari polutan atau minyak tadi, sehingga kembali ke awal. Itu konsep bioremediasi. Anda bayangkan aja kalau tumpahnya itu sampai 2 ton minyak bumi ke lautan, apa yang akan dilakukan oleh makhluk manusia untuk mengambil 2 ton minyak tadi itu?
kan itu tidak efisien dalam mereduksinya, ya kan. Maka digunakanlah mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu disebar, kan mikroorganisme itu dalam bentuk sel ya. Satu botol aja bisa sampai ribuan sampai jutaan sel mikroorganisme. Maka dialah yang menggerogoti istilahnya ya, kan minyak bumi itu, sehingga lautan itu terbebas dari senyawa hidrokarbon, petroleum hidrokarbon atau minyak bumi. Itu contohnya. Yang kedua juga tanaman. Ini tanaman juga punya kemampuan. Yang paling dekat misalnya kangkung. Siapa yang suka makan kangkung ini? Ada yang suka makan kangkung di sini? Atau tadi Saya, pagi Pak. sarapan kangkung? Ada, Pak. Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Iya, kangkung itu ternyata bisa sebagai agen bioremediasi. Agen bioremediasi. Agen bioremediasi, kenapa kangkung bisa? Ternyata kangkung itu bisa menyerap polutan. Maka bagi yang suka mengkonsumsi kangkung, harus diperhatikan kangkung itu ditanam atau ditanam di daerah mana. Yang bersihkah atau yang kaya polutan. Karena jangan-jangan kangkung yang dikonsumsi yang di daerah kaya polutan itu, kangkungnya mempunyai kandungan polutan, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Akibatnya memang tidak terasa pada saat itu, tapi akumulasi yang terjadi pada sel-sel tubuh manusia, polutan itu akan mengakibatkan kerusakan metabolisme pada nantinya. Misalnya kerusakan ginjal, hati, dan seterusnya. Maka perlu perhatian kita yang penyuka kangkung, dari mana kangkungnya diambil. Usahakan bersih, sehingga dia dalam kangkung itu tidak tersimpan polutan yang di atas ambang batas. Kemudian bagaimana cara kangkung atau tanaman lain dalam mengambil senyawa polutan? Kalau masih ingat, tanaman itu kan dia hanya menyerap nutrisi dari akar ya. Nah, maka dia menyerap apapun di dalam tanah. Yang penting bisa dia melihat, bisa melewati sel akarnya, maka dia masuk. Jadi kalau ada polutan yang terserap, maka otomatis polutan juga terserap ke dalam tangki. Sehingga perlu perhatian kita. Jadi prosesnya ada bioabsorpsi, jadi menyerap, ada bioaugmentasi, ada biovolatilasi. Jadi di volatil, diuapkan ke udara. Kasus ini juga kasus yang menarik pada tanaman ini, itulah digunakan oleh beberapa peneliti di daerah penambangan emas. Jadi ada tanaman hidup di pinggiran tambang emas. Jadi tanaman ini punya kemampuan menyerap butiran-butiran emas. Sehingga daunnya itu kalau diperas dia menghasilkan butiran emas. Tapi dalam skala yang sangat kecil tentunya ya. Jadi inilah yang digunakan orang sekarang. Jadi nanti boleh dicari literaturnya. Konsep bioremediasi ini ternyata bisa dimanfaatkan dalam hal yang tadi ini. Itu yang bioremediasi dalam pemanfaatan bioteknologi lingkungan. Oke, sampai sini sudah jelas ya konsep bioremediasi. Contohnya banyak, nanti bisa dicari. Yang berikutnya ada pupuk lah ya. Bioteknologi dalam pembuatan pupuk hayati. Biasanya menggunakan kompos dengan bantuan mikroorganisme juga, M4, pembusukan. Atau sekarang yang terkenal itu ekoenzim.
Siapa yang pernah dengar istilah ekoenzim ini? Ini sekarang lagi booming ini ekoenzim. Ada yang tahu? Silakan. Ada yang pernah dengar ekoenzim? Mana suaranya nih? Rizky, Mona, Maharani, Dea, Ayudia, Azwar. Saya, Pak. Warna Pak. Ya, silakan. Iya. Jadi ekoenzim ini memanfaatkan sisa sebenarnya sampah organik ya. Sampah organik, misalnya sayuran yang sudah dibuang jadi kan kalau di pajak-pajak itu kan kalau pajak pagi misalnya jam-jam 10, jam 11 itu kan udah tinggal sampah-sampah itu ya, sayuran yang udah busuk itu dibuang. Kemudian buah-buahan juga dimanfaatkanlah menjadi ekoenzim. Nah, ekoenzim ini memanfaatkan apa? Mikroorganisme untuk menjadikan ekoenzim. Jadi sampah organik ditambah dengan mikroorganisme diletakkan dalam bioreaktor akan menghasilkan bioenzim. Nanti boleh dibuat di rumah. Siapkan buat satu botol sisa apa ya? Bekas gelas apa botol mineral. Masukkan di situ buah-buahan, apa ya? Sayur sisa-sisa yang sudah busuk masukkan kemari, tapi yang belum berulat ya. Masukkan kemari sampah-sampah organiknya. Kemudian bisa dimasukkan M4. Tambahkan. Ini bisa dibeli di toko-toko pupuk. Kemudian masukkan gula merah atau gula tebu. Kenapa pakai gula merah? Makhluk hidup itu kan sumber energinya dari karbohidrat, gula. Sama juga dengan mikroorganisme. Maka untuk dia bisa beraktivitas butuh energi, maka energinya diambil dari gula merah misalnya. Buatkan di situ. Biasanya 30 hari sudah jadi dalam bentuk cairan warna coklat. Nah, cairan warna coklat itulah yang kita sebut ekoenzim. Ini manfaatkannya di mana? Nanti manfaatkan sebagai pupuk. Jadi satu atau 10 mili ekoenzim itu dicampur dengan beberapa liter air, kemudian disiramkan ke tanaman. Maka menghasilkan pupuk hayati. Selain ini, ada juga teknologi bioteknologi lingkungan yang lain. Kompos tadi ya, kompos. Siapa yang sudah buat kompos, bagaimana reaktor kompos itu dibuat, itu kan memanfaatkan mikroorganisme, menghasilkan tanah yang subur untuk produksi tanaman. Jadi intinya, bioteknologi lingkungan itu selain dia menyelesaikan masalah, juga membantu. Menyelesaikan masalah konsepnya tadi bioremediasi, membantu kesejahteraan itu dalam bentuk pupuk hayati. Jadi itulah pengantar bioteknologi pada pagi hari ini. Nanti silakan dicari literatur-literatur yang berhubungan dengan bioremediasi serta pupuk hayati, penggunaan mikroorganisme dalam proses lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan sebagai pengantar. Selebihnya nanti bisa Anda cari literatur yang untuk memenuhi atau untuk menambah wawasan